Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya Habibi ya Muhammad, ya Bashir ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi wa bil midina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambah sehat, tambah berkah, tambah sukses, tambah rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan senantiasa tercurah pada kita semua. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan ketidaktahuan akan diri yang jadi kebodohan, akan ilmu tauhid yang sejati, yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan, naungan, syafaatnya, mendapatkan cucuran cahayanya, sehingga kita dalam fik inayah dan mendapatkan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Habibi ya Muhammad, ya Basir ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin minggu lalu kita ngebahas apa ya? Lupa saya. Apa kemarin? Masih ingat minggu lalu? Halo. Nabi Musa. Host. Musa. Oh, Nabi Musa. Yes. 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 Musa, iya. Apa namanya? Contemplating Musa. Bagaimana Musa sampai ke jalan Allah, sampai bertauhid gitu ya. Sebenarnya ada yang menarik sejarah Musa yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi di situ. Nabi Musa, kemudian Ashabul Kahfi. Nanti saya bicara itu hari Rabu itu di dialog positif. 7 sleepers. 7 orang, ya, 7 sleepers. Jadi sleepers itu orang yang tidur, keenakan tidur sampai ratusan tahun. Gitu. Kan ceritanya gitu. Makanya dalam mitologi, dalam tasawuf Kristen atau Katolik, itu disebut 7 sleepers. Kalau di Al-Quran, Ashabul Kahfi. 7 pemuda yang dia tidur di goa. Gitu. Ceritanya gitu. Padahal aslinya nggak begitu. Gitu. Nah, malam ini karena ada beberapa jamaah yang masih abu-abu apa yang dimaksud dengan sholat istihoro, kemudian ada yang pernah dengar katanya istihoro dengan sholat, apakah istihoro dengan Al-Quran atau apa gitu kan, gitu. Jadi
yang dimaksud dengan istikharah atau risalah istikharah malam ini itu banyak didedah, banyak disampaikan oleh seorang sufi, ini tentunya dari Rasulullah juga ya, sampainya itu oleh seorang sufi namanya Syekh Bahrudin bin Abdul Razak Ar-Rabbani. Beliau seorang mursyid dari tarekat tasawuf makrifat ya, tarekat yang makrifat, mursyid Ahadiyah yang ke-40. Ini Syekh Bahrudin bin Abdul Razak Ar-Rabbani. Nggak banyak diketahui, ini juga ketika saya ngulik kitab-kitab Syekh Ibnu Arabi dan murid-muridnya, ketemulah risalahnya beliau ini. Ini luar biasa. Ini kalau lihat silsilahnya, ini penerus ajaran Wahdatul Wujud, Manunggaling Kaula Gusti, atau Union with God, yang diusung oleh Ibnu Arabi. Nah, beliau ini mendirikan tarekatnya, tarekat Ahadiyah. Dia mursyid yang ke-40, yang mewarisi ilmu makrifatnya turun-temurun gitu. Nah, jadi kata-kata istikharah itu kalau dari akar bahasa Arabnya itu satu akar dengan kata khair. Kalau kita sering mendengar berita kematian, kemudian kita ikut ke masjid mengantarkan jenazahnya, atau kita dengar musibah, kemudian kecelakaan, kemudian wafat orang yang kita dengar itu, kita sering mengucapin semoga yang baru saja meninggal ini menjadi min ahlil khair. Nah, biasanya ustadz yang mimpin doa gitu ngomongnya. Khair di sini kata-kata ikhtiar satu akar dengan kata khair gitu. Jadi ikhtiar, khair, kemudian muhtar gitu. Jadi istikharah artinya memohon pilihan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkannya menuju Allah. Jadi tidak hanya memohon kebaikan, tapi juga yang terbaik menurut Allah, dan kita didekatkan terhadap apa yang kita mohonkan. Gitu. Khair itu artinya yang terbaik, tujuan dan pilihan yang terbaik. Kira-kira siapa? Pertanyaannya. Kalau khair, ikhtiar itu adalah yang paling baik, jadi tujuan, pilihan yang terbaik itu siapa sebenarnya? Mestinya kan Allah. Ya kan? Kalau kita jawab secara singkat gitu kan. Jadi kenapa Allah? Karena ada 10 sifat Allah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai khair atau yang terbaik. Khair di sini kalau menurut Syekh Bahrudin bin Abdul Razak itu disebut yang terbaik gitu. Yang terbaik apa? Bangun tidur, mau melangkah ke kamar mandi dulu, atau hening sejenak, meditasi, tafakur dulu 5 menit. Yang begitu-begitu bukan otomatis, tapi mestinya kita sambungkan dulu pada Tuhan. Gitu. Karena tujuan, pilihan yang terbaik pasti kita sambungkan dulu kepada Tuhan. Kalau sudah sambung, nanti diilhamkan, mau kamar mandi, apa minum dulu, kayak gitu. Nah, di dalam Al-Quran banyak disebutkan, yaitu 10 yang terbaik sifat yang nempel pada Tuhan. Khairul makirin, makar. Tuhan yang memiliki makar itu strategi yang paling canggih. Jadi khair kalau pakai bahasa sekarang bisa dimaknai sebagai yang sophisticated gitu loh, yang paling canggih, yang paling terbaik makarnya atau strateginya. Khairul innallaha khairul makirin. Gitu. Yang kedua dalam Al-Quran sering disebutkan khairun nasirin. Tuhan yang memiliki pertolongan terbaik.
Jadi kalau minta tolong, minta dipilihkan strategi dalam pekerjaan, dalam proyek, dalam kehidupan, ya minta tolong kepada khairul makirin, khairul nasirin. Makanya agama Kristen dalam bahasa Arab disebut Nasrani dari kata-kata Nasoro gitu, yang ditolong atau hamba-hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mereka tidak bisa masuk ke Bethlehem, tidak bisa masuk ke Yerusalem, tidak bisa jalan selamat menuju Bukit Golgota, nggak bisa tuh. Karena pasti ada Allah yang khairul nasiri, sebaik-baik pemberi pertolongan. Yang ketiga, khairul razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Gitu. Jadi kalau minta rezeki, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, jangan kelupaan ya rozaknya. Ini minta rezeki, berdoa minta rezeki, mengajak Allah untuk bisa untuk selalu menyertai dalam perjalanan kita menjemput rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. Kita lupa menyebut panggilannya, namanya. Kita manggilnya ya Wahab atau ya Wadud gitu. Padahal ada yang paling tepat kalau minta rezeki, panggillah namanya ya Khairul Raziki. Itu. Kemudian yang keempat, Khairul Fasili, Tuhan yang memiliki penjelasan yang terbaik. Jadi kalau nggak jelas sama ustadznya, sama kiainya, sama habibnya, mintalah, tabayunlah kepada yang berfirman. Jadi nggak akan pernah bisa mendapatkan makna yang paling dalam, yang berlapis-lapis, bahkan bisa menyingkap 70.000 hijab yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran, kalau kita tidak bertanya secara meditatif kepada yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling tepat. Itu jadi sama ahli tafsir, ya 10 orang yang ditanya bisa jadi 10 macam perbedaan makna yang kita dapat padahal satu ayat yang sama. Jadi yang paling tepat kita tanyakan adalah tanyalah kepada yang ngomong, tanyalah kepada yang berfirman. Ayat suci Al-Quran itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, risalah istihor yang paling tepat kita memanggil Allah yang khairul hakimin. Ini baru 10 nama Allah yang terbaik untuk kita istihor. Nanti bagaimana metodologi istihor ada macam-macam ini. Dari yang paling panjang sampai yang paling singkat, padat, dan akurat. Gitu. Nah, khairul hakimin, Allah Tuhan yang memiliki keputusan penghakiman yang paling bijaksana. Dalam surat At-Tin disebutkan, Alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana, yang paling baik, yang paling adil, yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Yang keenam, di kitabnya ini, Khairul Fatihi, Fatah dari kata-kata Fatah. Makanya ada nama Allah yang ya Fatah gitu. Kita manggilnya ya Fatah, ya Rozak, ya Wahab. Nah, biasanya suka begitu tuh dalam wiridan. Jadi Khairul Fatihin, Allah yang memiliki sebaik-baiknya atau yang memiliki yang menjadikan kita terbuka dalam segala hal. Mampu membuka segala hal. Jadi membuka pintu kebaikan, membuka pintu kemudahan yang terbaik, khairul fatihin. Yang ketujuh, khairul ghafirin yang memiliki ampunan yang terbaik. Kita nyesal saja sebenarnya sudah diampuni. Bagaimana kemudian kita benar-benar menyesali, mohon ampun, kemudian mohon maaf kepada Tuhan. Karena Dia Maha Pemberi ampun dan Allah paling baik ampunannya yang terbaik. Dia kalau udah ngampunin, ya semuanya dilupakan.
Kalau manusia kan boleh diampuni, dimaafkan, tapi jangan dilupakan. Manusia suka begitu, artinya masih ada trauma-trauma atau dendam. Ketika Allah mengampuni, dihapus bagaikan seperti lahir kembali. Nah, itu disebut khairul ghafirin. Yang kedelapan, khairul munzalin. Sebaik-baik yang memiliki anugerah yang terbaik. Munzal, munzil, munzalin yang memiliki anugerah terbaik. Munzalin ini jadi ketika kita dikeluarkan dari tempat yang terbaik, dimasukkan juga dari tempat yang baik. Dimasukkan ke tempat yang baik, dikeluarkan dari tempat yang baik. Khairul munzali, yang memiliki anugerah yang terbaik karunia. Khairul warisi, yang memiliki warisan yang terbaik. Apa warisan yang terbaik buat umat manusia? Warisan yang tidak ada duanya, yang diwariskan oleh Allah adalah kitabullah wa sunnatur rasul. Ada dua tuh yang menjadi kata Rasulullah, aku wariskan dua hal, kalau kamu berpegang teguh kepadanya, tidak akan sengsara dunia akhirat. Ditanya oleh sahabat, apa? Kitabullah wa sunnatur rasul. Kitab Allah gitu. Jadi khairul warisin sebaik, bukan harta benda, tapi ilmu yang tergantung dalam kitabullah, bukan mushaf Al-Quran ya, tapi kitabullah, kitab yang sejati, dan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang ada dalam fi Rasulillah. Uswah hasananya fi Rasulillah. Yang ada dalam aspek batin Rasul, bukan yang di aspek syariatnya Rasul. Yang ke-10, khairul hafidho, yang memiliki penjagaan atau pemeliharaan yang terbaik. Jadi kalau dipelihara kehidupan kita oleh Allah, pasti dijaga, diperhatikan makanannya, lahir batinnya, diperhatikan asupannya, vitaminnya, energinya, kemudian nutrisinya, dan sebagainya. Baik yang lahir maupun yang batin. Jadi ketika seorang Rasul dipanggil Muhammad Al-Muhtar, biasanya disebut Muhammad Al-Mustafa. Orang jarang menyebutnya Muhammad Al-Muhtar, artinya seorang hamba yang mengadakan pilihan langsung, sesungguhnya yang memilih sebenarnya adalah hakikatnya adalah Allah. Jadi kalau ada sebutan Muhammad Al-Muhtar, artinya Muhammad yang paling terpuji, yang memang benar-benar dipilih oleh Allah yang maha terbaik pilihannya. Jadi manusia yang paling baik, yang dipilihnya oleh Allah dari manusia yang terbaik. Gitu. Makanya disebut, salah satu nama Nabi Muhammad disebut Al-Muhtar. Selain Al-Mustafa. Al-Mustafa juga artinya yang dipilih gitu kan. Maryam juga, Bunda Maria juga termasuk wanita, 4 wanita yang dipilih oleh Allah, bahkan menjadi wanita yang paling mulia sejagat. 4 orang, Khadijah, Maryam, kemudian Asia, lalu siapa istrinya Imam Ali, Fatimah Zahra. Jadi ikhtiar adalah upaya atau proses atau ikhtiar kita dalam mencapai pilihan yang terbaik yang mengikuti kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tanjakan nafs atau jiwa, ada jiwa yang rodiyah, ada jiwa yang mardiyah. Jadi rodiyah kita ridho, Allah juga mardiyah, Allah juga ridho menerima kita atau memilih kita untuk mendapatkan misalnya jodoh, misalnya pilihan yang kita susah memilihnya gitu. Biarkan yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah ridho, kita ridho, nah itu disebut ikhtiar yang terbaik. Kalau dilihat dalam Al-Quran, ini menurut Syekh Bahruddin ya, dalam
akar kata istihoro, itu khair, ikhtiar, dan muhtar, di dalam ada 186 ayat. Jumlah akar kata istihoro, khair, ikhtiar, dan muhtar ada 186. Saya udah hitung tuh. Sudah cari maksudnya, bukan dihitung. Jadi rahasia angka 186 adalah simbol satu itu simbol Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Tauhid. 8 sebagai simbol dari ikhtiar. Ikhtiar itu berkesinambungan. Angka 8 itu nggak putus gitu loh. Artinya terus-terusan. Sampai kapan? Ya hidup itu kan terus saja. Berkesinambungan. Berhenti, mati. Makanya kalau dalam tradisi pesantren dikatakan kalau hidup ya bergerak. Itu. Al-hayu harokah gitu kan. Al-hayah harokah. Jadi kehidupan itu ya pergerakan. Kalau nggak bergerak ya nggak hidup namanya. Mati gitu. Kata peribahasa bahasa Arab itu. Jadi 8 sebagai simbol ikhtiar yang berkelanjutan, nggak putus-putus. 6 sebagai simbol dari istihor. Jika angka 1, 8, dan 6 dijumlahkan, ini kalau mau tahu bahasan ini, ditulis oleh Profesor Allahu Yarham, Profesor Annemerisime, seorang sarjana ahli filsafat dan tasawuf Islam dari Jerman, yang bisa 16 bahasa, hampir 20 bahasa. Itu dia tulis nama bukunya The Mystery of Numbers, The Secret Mystery of Numbers. Jadi misteri rahasia dari angka-angka itu juga bukan asal-asalan. Karena penemunya juga para ilmuwan muslim yang ma'rifatullah. Jadi 186 kalau dijumlah jadi 15, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Angka 6 itulah simbol surah An-Nas. Jadi manusia sejati. Ini adalah Al-Muhtar. Manusia sejati itu Al-Muhtar atau An-Nas. Artinya yang dipilih Tuhan. Jadi kalau manusia disebut An-Nas, berarti dia sudah ma'rifatullah. Kalau belum, dia baru insan atau baru basar. Basar aspek lahir, insan aspek batin. Kalau An-Nas, lahir dan batin sudah klop, bagaikan mur dan bautnya. Jadi Nabi Muhammad memiliki gelar Muhammad Al-Muhtar, Nabi dan Rasul pilihan, karena beliau selalu berpikir, bertindak berdasarkan petunjuk dari kudrat dan iradat ya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan, yang dipikirkan, bahkan yang dilakukan oleh Muhammad mengikuti hawa nafsunya. Tidak. Tetapi ucapan, pikirannya, dan tindakannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya kalau saya tulis makalahnya itu, jadi kita keluar rumah, misalnya mau jalan gitu kan, mau keluar rumah, mau jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil gitu kan, itu biasanya kita main asal naik aja gitu. Jadi nggak ada kita koneksikan dulu pada Tuhan. Tuhan, aku jalan kaki, naik kendaraan umum, naik Gojek, naik Grab, atau naik motor, atau bawa mobil sendiri. Gitu. Biasanya kita otomatis. Jadi yang disebut istihoroh itu bukan karena satu pengen dapat kerjaan, milih karena pusing. Mana nih yang terbaik? Ada 3 tawaran gitu. Ingin nyari jodoh, pusing juga, atau nyari jurusan. Kalau kita kuliah atau jurusan apapun gitu kan, sekolah apa sebagainya gitu. Nah, pilihan-pilihan itu yang membuat kita bingung, akhirnya kita berdoa, sholat, istihoroh. Padahal kata Rasul, yang namanya istihoroh itu setiap aktivitas apapun, sekecil apapun yang mau kita lakukan,
kita komunikasikan, kita konekkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Allah yang terbaik apa enggak? Allah ridho apa enggak? Kalau enggak, bisa jadi kita ya aman aja selamat, tapi enggak berkah. Apa yang kita lakukan tidak diridhoi dan sebagainya. Jadi bukan hanya nanti pas mau bingung jodohnya 3 pilihan bingung harus sholat istikharah. Udah gitu istikharahnya karena pas bingungnya. Harus setiap saat selalu istikharah gitu. Selalu komunikasikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Man khaba manistahor wala nida manistashar. Tidak akan rugi hamba Allah yang beristihara. Makanya nggak ada kata-kata sholat di sini. Maksudnya selalu sholat istihara, tapi istihara karena istihara itu banyak. Tidak hanya sholat. Yang sering kita dengar itu cuma sholat istihara. Jadi tidak akan rugi hamba yang istihara dan tidak akan menyesal hamba yang musyawarah. Musyawarah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi, Allah berfirman, wahai hambaku, pada hakikatnya kamu tersesat dan bingung, maka aku yang memberimu petunjuk. Ini di surat, kalau nggak salah surat Duha, ya, disebutkan. Jadi hendaknya dalam beristihara kita ini tolak ukurnya adalah bagaimana Allah ridho kepada apa yang kita mau tuju. Bukan selain Allah, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memilih karena dunia, maka Allah akan melenyapkan dunia itu. Itu kata Rasul. Siapa yang memilih karena kecantikannya atau kegantengannya, maka Allah akan menghancurkan kecantikan dan kegantengannya itu. Tapi siapa yang memilih karena kecerdasannya akan juga dihilangkan. Siapa yang memilih karena kekayaannya pun akan dimiskinkan. Siapa yang milih karena Allah dan Rasul-Nya, maka akan aku berikan. Jadi kalau memilih karena Allah dan Rasul, dunia dapat, cantik, ganteng dapat, kaya dapat. Begitu katanya. Nah, bagaimana cara beristihara? Ini yang sering kita ketahui hanya istihara lewat sholat. 2 rakaat, terus ada doanya, macam-macam. Gitu. Tapi kecenderungannya cuma sholat gitu. Nah, para sufi karena kaum muqarrabin yang sedemikian dekat kepada Allah, mereka banyak mendapatkan singkapan atau mukasafah. Yang pertama, cara istihara yang pertama, istihara bil ra'yi, istihara dengan pendapat atau musyawarah. Misalnya dia musyawarah, dia bertanya pada hati nurani yang paling dalam atau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, baik tua maupun muda, tapi pengalaman yang lebih banyak. Nah, itu kemudian diambil kesimpulan itu. Kemudian istihara bil tasbih dengan menggunakan tasbih itu. Nanti ada caranya. Tasbih yang 100 ya. Gitu. Kemudian istihara bil tafakkur dengan ikhtiar melalui meditasi. Tafakkur, ya, bertafakkur hening, kontemplasi yang khusyuk, kita sambungkan dan memohon Allah yang memilihkan. Gitu. Yang kelima, nah ini yang sering dilakukan, istihara bis sholat. Jadi dengan sholat 2 rakaat, kemudian ada doa-doanya, lalu di situ kita hening, benar-benar khusyuk, memohon Allah berikan petunjuk. Yang kelima, istihara dengan sholat. Ada 2 cara dengan sholat juga. Yang keenam, istihara bil Quran. Istihara yang ketujuh, istihara bil Quran yang kedua. Jadi istihara dengan sholat, ada cara sholat pertama, ada sholat kedua. Istihara memilih kita melalui Al-Quran juga ada 2 cara. Nah, yang pertama istihara semuanya itu ada 7 metodologinya, caranya.
istihoroh dengan ro'yi, dengan pikiran, dengan musyawarah gitu kan. Jadi ketika kita musyawarahkan, kita ambil jalan yang terbaik untuk mencapai ridha Allah. Ambil keputusan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengambil keputusan dalam kondisi mutmainnah, tenang dan sadar sesadarnya. Khusyuk, benar-benar juga tidak terganggu oleh anasir-anasir dari luar. Caranya hindari perdebatan, pertengkaran, emosi, marah, memaksakan kehendak pendapatnya gitu kan. Tapi kita tampung semuanya, kemudian kita pilih biar kita mengajak Allah untuk memilih apa yang mau dituju. Dan dasari pilihan dengan istihoroh bil ro'i ini dengan kebenaran dan keadilan. Ditutup dengan sujud dan sujud syukur maksudnya. Nah, itu istihoroh dengan bil ro'i. Kemudian istihoroh bitasbih. Jadi istihoroh dengan tasbih, siapkan tasbihnya, suci lahir batin dengan berwudu. Bagi yang datang bulan, wudu aja nggak apa-apa, tapi banyak berdoa gitu kan, dalam kondisi batin yang tenang. Kemudian tentukan, jadi apa nih yang mau diistihorohkan, yang mau diikhtiarkan, dipilih, sehingga pilihan Allah yang terbaik yang diberikan kepada kita. Caranya membaca Al-Fatihah dulu, kemudian dihadiahkan Al-Fatihah itu kepada Nabi Muhammad, kepada saudara-saudara atau ahlul baitnya, dan para mursyid, guru-guru kita, sampai guru kita yang memakrifatkan kita. Guru ngaji, wasilah-wasilah guru kita, turun-temurun, sampai guru yang memakrifatkan kita. Kedua tangan menentukan biji tasbih tanpa melihat dengan merentangkannya gitu kan. Masing-masing tangan mengurangi jumlah tasbih secara berlawanan. Gitu. Sehingga keduanya bertemu sambil membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, hubungkan ruhku kepada ruh Muhammad dan keluarga rohani Muhammad. Jadi saat tasbih kita pegang di bawah gitu, nah, undur tuh saat kita ketemu gitu. Jika sisa satu, nanti dipraktekkan saja. Artinya lakukanlah. Jadi maksud apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau pilih ambil. Jika tidak tersisa, jadi jangan diambil pilihan itu. Gitu. Jadi tasbih ujung ke ujung kita mengurangi 1, 2 sampai terus. Nah, nanti kalau sisa 1 berarti pilihannya ambil. Kalau tidak bersisa, maka jangan diambil pilihan itu. Artinya Allah tidak berkenan. Lalu sujud syukur gitu. Yang ketiga, istihoroh bitafakkur, yaitu melaksanakan istihoroh dengan tafakur atau meditasi. Suci lahir batin seperti biasa, duduk rileks, santai, semuanya dikendorin saraf-saraf ketegangan, hening, tentram, mutmainnah, tenang. Kemudian afirmasi di dalam hati, ya Allah, dalam batin, beri aku petunjuk yang terbaik. Hening beberapa saat, yang buru-buru langsung diam 5, 10, 15 menit. Lalu dalam keheningan, rasakan inner dialogue. Dialog yang ada di dalam batin kita, itu pasti akan terjadi. Itu Allah mengilhamkan apa kepada kita. Gitu. Tutup istihoroh dengan sujud syukur. Ketika kita sudah dapat ilham dari Allah. Pilih yang ini atau yang itu. Gitu. Jadi selalu ditutup, diawali dengan keadaan suci lahir batin, diakhiri dengan sujud syukur. Yang keempat,
istihoro dengan sholat. Ini yang sering kita lakukan biasanya. Melaksanakan istihoro dengan berwudu atau suci lahir batin. Lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini biasa paling tidak seumur hidup kita sekali melakukan ini. Rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Jadi lakukan sholat sunnah istihoro 2 rakaat. Rakaat pertama dan kedua setelah membaca Al-Fatihah, bacalah Al-Ikhlas. Dibaca masing-masing 7 kali. Jadi rakaat pertama dibaca 7 kali. Rakaat kedua dibaca 7 kali. Itu. Istihoro itu selesai. Nanti setelah itu yang keempat ya, setelah melakukan bacaan itu, setelah selesai kita bermohon dipilihkan mana yang terbaik pilihan kita itu, nanti keteknya kita, mantapnya kita itu diambil. Kalau nggak mantap dua-duanya di antara 2 pilihan, ya nggak usah. Lakukan lagi. Itu sampai benar-benar mantap atau ketemu keteknya gitu. Jadi kemudian yang tadi istihoroh yang pertama, kemudian istihoroh yang sholat pertama, itu setelah sholat selesai, biasa yang sering kita baca, Allahumma inni astahiruka. Istahiruka artinya, ya Allah, pilihkanlah sesungguhnya aku memohon petunjukmu untuk memilih yang terbaik dalam pengetahuan. Jadi semua dalam ilmunya Allah, biar Allah yang memilihkan yang terbaik buat kita. Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Dipilihkan dengan ketentuan pilihan Allah yang terbaik dengan ilmunya Allah. Mohon ditakdirkan yang terbaik bisa dipilih dengan keputusan Allah dan mengharapkan karuniamu yang paling baik dan paling besar. Jadi engkau yang kuasa atas siapapun dan engkau pula yang memberikan ilmu terhadap hamba-hamba atau kita ini yang bodoh. Gitu. Engkau maha mengetahui apa yang gaib dan yang tersembunyi, yang zohir maupun yang batin. Nah, ini kita doa. Kemudian kita adakan juga dialog di dalam. Dialog di dalam, lalu semoga engkau Allah takdirkan aku kepada yang terbaik, sesungguhnya engkau yang menguasai atas segala sesuatu. Hening sejenak, lalu biarkan dia memilihkan di antara banyak pilihan yang kita bingung gitu kan, sampai kita keteknya lagi. Itu pasti ada tuh. Yang kelima, istihara dengan sholat juga, tapi agak berbeda di sini. Lakukan sholat sunnah istihara 2 rakaat. Rakaat pertama dan kedua sama-sama surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dibaca 7 kali. Lalu kemudian menulis jawaban di 6 lembar kertas. 3 di antaranya berisi Bismillahirrahmanirrahim. Khairatun minallahil azizil hakim. Siapa? Atau apa? Gitu. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah yang pengasih maha penyayang, pilihlah dari sisimu ya Allah, pilihkan buatku, maksudnya, mana yang terbaik untukku gitu kan. Kalau orang sebutkan namanya dengan bin atau bintinya. Kalau misalnya kita mau pilihan jabatan yang terbaik, misal mau direktur keuangan, apa direktur HRD, direktur marketing. Nah ini bingung nih, ada tawaran 3 semuanya direktur gitu kan. Nah itu sebutlah namanya gitu, kedudukan. Jadi ditulis tuh gitu. Kemudian itu 3. Jadi 3 diantaranya ditulis dengan menyebut nama Allah yang pengasih penyayang. Ya Allah, pilihkanlah dari sisimu yang terbaik atas apa yang membuat aku bingung ini dari ketiga pilihan ini. Gitu. Kemudian 3 lainnya ditulis
dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang, pilihlah ya Allah, pilihkanlah untuk aku yang terbaik, itu kan. Nah, sama tuh. 3 disebut itu, 3 jadi lawannya gitu. Nah, lalu kertas itu dilipat kecil-kecil, diletakkan di tempat kita sholat itu setelah salam, kemudian sujud sambil mengucapkan, aku meminta pilihan Allah dengan kasih sayangnya, ya Allah pilihkanlah yang terbaik, dibaca 100 kali. Ya Allah, pilihlah yang terbaik untukku ya Allah menurutmu. 100 kali kita hening membaca itu, kemudian baca doa sebagai penutupnya adalah, ya Allah, berikanlah aku pilihan terbaik untukku dari sisimu. Kemudian dipilih itu dari kertas yang kita tulis itu, kita nggak lihat yang mana. Pejamkan mata sambil diambil dari 3 kali pengambilan kertas secara berturut-turut. Jika ketiganya sama tulisannya, jadi kita ambil 3 kertas dari 6 itu, kita ambil berturut-turut 3 kali, terus kita buka. Ternyata sama tulisannya. Berarti itu harus dilaksanakan. Jika berbeda dari 3 itu, beda aja 1 atau 2 beda, jangan diambil pilihan itu. Jadi maksimal 5 kali melakukan itu. Ini dilakukan ketika Nabi Yunus dipilih untuk dilemparkan dari kapal ke lautan luas, sehingga masuk ke dalam ikan hiu, ikan paus gitu. Dalam ceritanya begitu. Nah, itu cara agak repot memang gitu, tapi itu banyak metodologi yang diajarkan. Yang keenam, istihara dengan Al-Qur'an. Biasa wudhu, suci lahir batin, membaca ta'awuz, syahadat, ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya, baca selawat, istighfar, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu 3 kulhu itu digabung gitu kan. Membuka Al-Quran. Jadi, nah, dibuka nih Al-Quran gitu kan. Kemudian tunjuk dengan jari telunjuk begini, ini matanya dipejamkan. Dapat kita di mana tuh? Di surat apa, ayat berapa, kemudian hitung. Di situ ada huruf ho atau shin. Shin yang titik 3. Shin gini. Yang titik 3, shin. Jadi ho dengan shin. Nah, kalau hitungan kita lihat dalam ayat itu, misalnya dapat surat Al-Baqarah ayat 35. Ternyata huruf ho-nya ada 5, huruf shin-nya ada 2 gitu. Berarti kalau huruf ho artinya khair, itu baik. Kalau shin artinya buruk. Jadi kalau lebih banyak ho-nya berarti Allah yang memilihkan. Allah memberikan kita petunjuk pilihan yang terbaik. Kalau banyak shin-nya, maka itu yang buruk, berarti jangan dipilih. Karena Allah tidak merestui kita. Itu istihara bil Quran yang pertama. Ini rasanya paling gampang. Jadi suci lahir batin dengan berwudu, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah, kulhu, qul falaq, qul binas, syahadat, salawat, kemudian istighfar. Lalu buka Al-Quran sambil dipejamkan mata, kemudian nunjuk. Kalau nunjuk kanan, buka. Oh, Al-Imran ayat 100. Apa nih? Dilihat ayat 100 itu huruf ho-nya ada berapa, huruf shin-nya ada berapa. Ini paling akurat, ya, paling cepat ini gini. Karena nggak bisa dibohongin, karena memang ini tangan-tangan dia yang menunjukkan gitu. Tetap dalam keadaan khusyuk kita melakukannya gitu. Lalu setelah mendapatkan ho yang
paling banyak atau sin yang paling banyak, itulah yang dipilihkan Tuhan. Lalu sujud syukurlah. Itu. Kemudian istihoroh dengan Al-Quran cara kedua. Jadi cara pertama ini sebenarnya yang paling cepat, paling akurat juga gitu kalau kita tenang. Istihoroh yang terakhir, cara Al-Quran yang kedua, biasa juga wudhu, suci lahir batin, ta'awuz, sahadat, Al-Fatihah, Qul wa'udzubil falaq, wa'udzubil nas, Qul wallahu ahad, sahadat, salawat dan istighfar. Lalu membuka mushaf Al-Quran, matanya dipejamkan, lalu tunjuk dengan jari kayak tadi ya, buka lagi 7 lembar ke depan. Jadi kalau kita udah buka, dapat surat misalnya Al-An'am. Gitu. Kita nunjuk, wah dapat surat Al-An'am ayat 20 misalnya. Lalu buka lagi, kita udah nunjuk dapat Al-An'am ayat ke 20 misalnya. Buka lagi 7 lembar ke depan. Nah, sudah buka 7 lembar ke depan, tunjuk lagi 7 baris ke bawah. Jadi surat Al-An'am pertama kita dapat, tunjuk, buka ke depan. Buka, lalu tunjuk. Misalnya dapat surat apa? Surat misalnya surat Al-Maidah misalnya. Itu surat Al-Maidah dapat ayat berapa? Misalnya ayat 10. Nah, tunjuk 7 baris ke bawah. Kalau misalnya ayat 10 berarti 11, 12, 13 sampai ayat ke-17. Cari huruf yang terpisah sendiri. Misalnya ada huruf fa, ada huruf h, huruf wau biasanya suka terpisah tuh huruf fa, huruf wau, huruf ba. Biasanya gitu. Nah, di situ nanti akan ketahuan kalau kita menemukan di situ ada huruf yang terpisah sendiri, misalnya ada huruf alif, hakikatnya adalah keputusannya yang terbaik dan sempurna, banyak yang mendukung, tidak boleh takut dan tidak boleh sedih. Ini Syekh Bahrudin mengatakan demikian. Kenapa demikian? Hakikat dari huruf terpisah alif ini, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim la hum yahzanun. Kalau huruf ba yang kita temukan dari ayat setelah tunjuk pertama, kemudian buka 7 lembar ke depan, lalu nunjuk lagi, dapat ayat berapa? Misalnya ayat 10 surat Al-Maidah, 10, 11, 12, 13 sampai 17. Karena 7 baris ke bawah. 7 ayat ke bawah maksudnya. Oh, dapat ada di pas ayat ke-17 surat Al-Maidah ada huruf yang terpisah sendiri, itu huruf ba. Nah, ba itu artinya keputusannya baik dan akan dikabulkan oleh Allah. Kalau alif itu sempurna, baik dan biasanya itu langsung dikabulkan. Kalau ba itu dilihat dulu mana yang terbaik. Jadi ada unsur kita ada jeda gitu loh. Bisa 2-3 hari atau berapa hari baru dikabulkan. Makanya redaksinya akan dikabulkan oleh Allah gitu. Basarun wa naziron dalam ayatnya yang membawa berita gembira dan berita peringatan, tetapi kebanyakan dari manusia berpaling dari berita gembira atau peringatan dari Rasul. Maka mereka tidak mau mendengarkan itu dan seterusnya. Jadi ada ba, ada alif, ada ta, ini semua ini dibahas nih di Ibnu Arabi dengan dalam huruf hijaiyah yang 32 itu. Dibahas makna-makna panjangnya gitu. Nah, ini memang harusnya praktek di depan gitu kan. Ketemu memang mestinya kapan, kalau udah nggak pandemik bisa offline itu. Jadi kita praktekkan itu pasti. Misalnya, ya Allah pilihkan aku nih, walaupun terbersit saat ini, gue pengen makan apa nih gitu kan. Buka aja. Nanti dia tunjukkan gitu.
Misalnya gitu, kalau mau latihan, mau belajar untuk melatih itu. Ini saya bacakan saja ininya. Kemudian kalau ketemu huruf misalnya huruf jim yang terpisah itu, jangan diteruskan karena ada hal yang kurang baik. Jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang mereka masuk, dan neraka itu adalah siksaan, itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, kemudian ada huruf mim, jangan diteruskan, tidak ada baik sampai pada akhirnya. Hamimam, hamimam yubassirunahum yawaddul mujrim. Tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya sedang mereka saling melihat. Jadi kalau ketemu huruf mim terpisah, jangan diteruskan. Tidak baik sampai akhirnya. Jadi di awal nggak baik, tengah nggak baik, akhir pun nggak baik. Kalau ketemu ho terpisah, hasilnya baik, banyak yang merestui. Tapi dia biasanya moderat, di sini dikatakan. Jadi tidak langsung, karena itu mau menguji kesabaran. Kemudian kalau ketemu huruf dal yang terpisah, hasilnya baik dan akan mendapatkan anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau ketemu dengan huruf zo, apa yang diharapkan akan dipermudah oleh Allah. Berarti belum tentu langsung diberikan. Nah, ini semua terangkum dalam huruf hijaiyah itu yang 32. Itu kalau dibahas secara tasawuf itu luar biasa itu. Nggak selesai 2 jam itu. Nah, apa namanya? Ini Allah ingin menunjukkan bahwa aspek yang sekecil apapun tidak lepas dari kudrat dan iradat dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian semua, kata Rasul, lebih paham, mestinya lebih tahu, mestinya lebih mengerti, mestinya lebih dalam, sungguh-sungguh menguasai permasalahan di mana kita hidup. Di masa saat ini. Di mana kita hidup. Di mana aja. Dengan lingkungan yang bagaimanapun. Itu. Jangan dikit-dikit nanya, gimana sih Pak Kiai ini caranya? Gitu. Tapi sambungkan diri kita langsung kepada Allah. Awalnya memang agak nggak pede gitu kan. Masih banyak keraguan. Tapi dari banyak kita mempraktekkan segala aktivitas sekecil apapun, kita komunikasikan, kita ikhtiarkan, istiharapkan, biar Allah yang memilih aktivitas apa yang harus kita lakukan, maka lambat laun kita akan terbiasa dan semakin tajam membaca kudrat dan iradatnya ilahi. Sehingga tajalilah apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menguasai, memahami, mengerti masalah-masalah yang berdasar dalam kehidupan dunia kita, pasti kita lebih tahu. Jangan dikit-dikit ini cengeng gitu kan. Minta tolong kepada manusia. Khairul nasirin, khairul makirin, mentok mau bikin apalagi musyawarah, lagi rapat, meeting, betok, deadlock gitu. Gimana Tuhan? Bukan nanya pada manusia, gimana bikin proposal 2 kali ditolak nih. Project tender bisa nggak jadi nih, bisa batal gitu kan. Minta petunjuklah pada Tuhan dulu, baru komunikasikan kepada tim. Itu yang terbaik. Jadi selalu menomorsatukan Allah, mudah-mudahan urusan kita selalu dinomorsatukan juga oleh Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, berlomba-lomba untuk lebur kepada zat yang terbaik. Itulah fastabiqul khairat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi.
Kalau ada yang mau bertanya, mau apresiasi, mau debat, oh silakan. Monggo atau mau sharing, silakan. Pengalamannya selama ini di mana gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Pak siapa nih? Pak Azil, monggo. Pak Hasil. Ya, ini saya pernah istiqoroh ya, tapi nggak pakai cara Al-Quran gitu, tapi saya langsung berdoa gitu, minta untuk ditumbuhkan rasa. Jadi saya memilih jodoh gitu ya. Saya tumbuhkan, saya minta sama Allah tumbuhkan rasa cinta gitu. Yaitu habis itu ya tumbuh rasa cinta itu. Iya. Itu jodoh. Itu saya juga ada perasaan ingin memilih studi ngambil S2 di bidang teknik di Jerman itu. Saya berdoa aja gitu ya. Tapi nggak pakai cara Romo itu. Saya hanya yakin, saya pasrahkan pada Allah. Setelah itu saya ya semakin mantap aja Pak. Apa itu bisa dijadikan patokan atau gimana? Atau pakai cara yang lain? Iya, itu sampean tadi berarti pakai cara yang pertama. Kalau tadi apa namanya? Masih ingat nggak yang pertama tadi? Musyawarah dalam hati. Istihara bil ro'yi. Nah, itu. Itu masuk yang ke situ, Pak. Iya. Masuknya ke situ. Itu. Makanya ada 7 metodologi ini kan. Nah, tapi kebanyakan yang disampaikan ini kita mulai kebanyakan malah bingung sholat gitu kan. Bingung, wah sholat ini nggak ada, udah 2 hari, 3 hari, kok nggak dapat ya gitu kan. Nah, bahkan pakai cara yang paling sederhana yang di Pak Hazil bilang, Pak Bil Ro'i, diam aja gitu, dalam hati ngomong kan, komunikasi kan, itu inner dialog Allah tumbuhkan. Tadi katanya waktu supaya milih jodoh, tumbuhkan rasa cintaku pada calon pasanganku gitu kan. Itu kan dialog, itu kan musyawarah kepada Hazil yang fisik dengan Hazil yang batin, yaitu Tuhan. Iya. Gitu, dengan tubuh fisik dan tubuh batinnya gitu loh. Ketika klik, ya tumbuh Pak. Dan kreteknya mantap. Itu termasuk istihara bil ro'i. Nggak ada istihara yang tidak melalui 7 macam tadi itu. Coba aja cerita, pasti bisa ada yang nyangkut, oh ini istihara dengan tasbih. Gitu. Ada kalangan kejawen kebatinan istiharanya pakai tasbih. Tapi dia bukan buat tasbih kayak kita, buat wiridan gitu. Tasbih ya buat istihara. Gitu. Ini orang kejawen aja pakai tasbih. Padahal itu disebutkan oleh Syekh apa namanya? Bahudin. Iya. Gitu. Karena orang kadang dia tidak peka untuk membaca pikiran diri. Jadi harus lewat sholat dulu. Sholat itu kan dimensinya supaya kita tetap dari gelisah karena banyak pilihan, lalu wudhu supaya tenang. Kalau sudah sejuk tenang, sholat juga pelan-pelan, itu mau merilekskan aspek fisik, mental, dan spiritual. Apalagi intelektual. Kalau sudah rileks, dia baru bisa mendengar apa yang diilhamkan oleh Tuhan. Makanya sholat paling banyak disuruhnya. Kalau gampang, paling cepat, akurat, tapi saklek, to the point, itu apa istilahnya, jelek gitu. Itu tadi
dengan ayat Al-Quran itu. Hmm. Buka, wah dapat Maidah ayat 35. Zap, cari aja kok atau shin. Mana yang paling banyak? Kalau ho paling banyak berarti setuju. Kita akan ditumbuhkan cinta atau kita akan setuju berarti Allah ridho kita ngambil jadi direktur keuangan bukan direktur marketing misalnya gitu. Nah, dan langsung tuh dia akan ngomong marketing dalam hatinya tuh inner voice-nya kita itu ngomong. Makanya yang begitu akan semakin cepat ketika batin seorang hamba sudah terbuka mata kolbunya. Kalau enggak dia masih bingung. Karena masih terdistract, terganggu oleh akal pikirannya yang selalu datang tiap detik mengganggu kita itu. Lintasan-lintasan pikiran, kata Ibnu Athaillah itu kan luar biasa. Khawatir namanya dalam risalah Kusairiyahnya itu. Imam Kusairi, bukan Ibnu Athaillah. Ya. Dalam risalah Imam Kusairiyah itu disebutkan khawatir pikiran yang bercabang-cabang itu mengganggu kita dalam membaca apa yang Tuhan sudah pilihkan. Makanya dituntut ketenangan. Batin yang mutmainnah. Itu. Itu kalau saya sudah, maaf, saya bisa ini ya, ngomong, kalau saya sudah tawajuh itu saya sudah bisa terbuka untuk memilih yang terbaik untuk saya atau gimana Pak Romo? Mas, gimana Pak? Kalau saya sudah Putus-putus tawajuh gitu nih. ya. Ya. Kalau saya sudah tawajuh, saya sudah bisa berkomunikasi dengan Allah dengan lebih Langsung. mantap, langsung Lebih tajam langsung. Iya. lebih tajam Benar. lagi. Oh, Iya. iya. Gitu. Udah nggak ada tedeng aling istilahnya. To the point ya. Tuh. To the point. Makanya jangan asal ngucap, jangan asal berpikir, jaga pikiran, jaga hati, jaga tindakan. Karena lisannya bertuah, tindakannya akan keramat, pikirannya akan tajam. Itu berarti Gitu. saya sudah sangat diawasi oleh Allah Pak ya. Dari dulu sampean sudah diawasi Pak, cuma belum sadar aja gitu. Sekarang yang ngawasin depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi bagaimana maksiat? Karena maksiat langsung tuh. Misalnya saya, misalnya saya dolimi orang ya, saya langsung dibalas sama Allah ya Pak ya. Langsung Pak, langsung. Coba aja. Kalau nyoba, makanya jangan main-main. Gitu. Ini saudara kita, alhamdulillah, doakan. Ini Bapak Muhammad Hazil ini 2 minggu lalu, seminggu lalu Pak, seminggu lalu ya, 10 hari hari saya minggu lalu kayaknya. Iya minggu lalu, hari Jumat itu, hari Jumat. Ya, baru ya, seminggu berarti. Cuma 1 10 minggu. hari lah. Ya minggu ya 10 hari. Iya 10 hari. Iya 10 hari gitu kan. Makanya Bapak yang Jawa Timur aja nyampe gitu kan. Yang dari Amerika aja nyampe ke Jakarta Pak. Sampai ke Surabaya. Wah, itu godaannya mau luar biasa. Godaannya mau ke sana tuh, waduh luar biasa Pak. Waduh, Masya Allah luar biasa sekali. Kalau godaan yang masih bisa lancar itu masih ringan Pak. Ada godaannya. Dia berangkat malam sore itu dia tabrakan Pak. Kakinya patah, 6 bulan dia di kamar. Nggak bisa kemana-mana. Padahal maghrib itu dia harus ketemu mursyidnya. Iya. Iya kan. Jadi ada yang lebih berat cobaannya Pak gitu. Karena Allah menghendaki dia 6 bulan lagi, bukan saat itu. Gitu. Ceritanya saya ini ketemu orang Pak ya.
tahun 2005. Ya. Jadi saya ingin diantarkan ke Gus Rory untuk dibaiat. Tapi saya kok belum Gus menemukan siapa? orang itu. Gus siapa? Gus Rory. Gus siapa? Gus Rory Oh, iya tahu. Heeh. Terus ke dinding. belum ketemu. Saya Mm-mm. Mm. sudah diantarkan, mau diantarkan, tapi yang mau ngantarkan itu kok nggak muncul. Nah, Ya. terus saya jadi sejak 2005 itu saya sudah mencari mursyid, Ya. cari orang gini, nggak ketemu. Akhirnya saya menemukan ada orang ahli terapi pijat saraf namanya Pak Untung. Ini ada orang namanya ini M Nazir, Mas Nazir. Ya. Itu murid saya itu. Iya. Itu Itu dia yang taunya. tabrakan Pak itu. Oh iya. Dari Mas Nazir itu saya diberitahu ada seseorang temannya Pak Untung itu. Saya nggak bisa jelaskan siapa dia. Cuman saya Mm-mm. ya nggak bisa saya jelaskan di sini ya. Itu rahasia Tuhan lah. Jadi dari dia itu beliau memberitahukan kepada Pak Untung memberitahu Pak Nazir, saya komunikasi dengan Pak Nazir itu sekitar 3 bulan atau hampir setahunan saya konsultasi dengan Pak Nazir, baru Jumat minggu kemarin itu saya baru ditawajukan. Baru. Ya, itu. Iya. Ya baru. Iya. Betul. Itu Mas Nazir, ini kebaikan yang boleh kita contoh. Dia itu dulu keliling Pak, nyari guru mursyid jalan kaki. Iya. Sampai dia di Banyuwangi, rambut tuh gondrong sampai hampir ke pantatnya rambutnya itu. Karena nggak diurus gitu. Ya tarik kan, laku apa segala macam gitu. Tapi tarik sampai di Banyuwangi, dia ketemu seorang guru, kamu ke Jakarta. Gurumu ada di Jakarta. Dia jalan ke Jakarta Pak. Pokoknya kasih tahu di Jakarta, dia di mana? Gitu. Terdamparlah di warung saya. Dulu saya punya restoran di Jepetera ya. Ini ngapain orang kayaknya capek banget yang tahu jalan kaki itu. Gitu saya tanya gitu kan. Saya nyari guru gitu. Kamu belajar apa? Saya belajar tarekat gitu. Ketemu guru saya. Apa bulan kamu jalan nih kelilingnya guru gitu. Akhirnya saya apa? Itu nggak langsung Pak. Langsung saya ajak kemana-mana gitu. Mas Nazir itu. Saya ngajak ke Bandung, ke Tas. Lalu kapan Tan? Pokoknya saya nazar, rambut emang niat nih bener kayak perempuan aja dipanjangin gitu. Harusnya Mas Nazir ada di sini. Tadi saya undang sih, dia lagi ngajar juga kali. Terus dia bilang, saya nazar mau jalan kaki nanti kalau sudah ketemu guru mursyid yang kamil mukamil yang bisa memakrifatkan saya. Serius, nggak mau naik pesawat. Saya gituin. Nanti kamu habis dimakrifatkan, nggak lama kamu pergi haji atau umroh. Percaya. Allah kasih banyak. Enggak, saya udah nazar jalan kaki. Lu pikir jalan itu nggak lebih banyak biayanya? Saya gituin. Saya ini kerja di kedutaan. Salah satu negara Arab. Saya tahu berapa negara saya lewatin. Ngurus visa, nyebrang bayar berapa negara. Kalau naik pesawat kan cuma satu visa kedutaan Saudi, negara Saudi itu. Akhirnya saya kenalkan, saya suruh dampingin saya baca selawat. Saya lagi sebelum ngajak dia baca selawat. Dan saya mau mulai ngajar baca selawat, baru saya mulai ngajar. Berbulan-bulan. Sudah waktunya Mursyid Suf ini Nazir bimbing gitu. Ya Pak, dari awal bulan juga saya bimbing. Hari haknya berangkat mau ketemu mursyid gitu, mau dimakrifatkan, tabrakan Pak. Dan itu dia harus istirahat sama berbulan-bulan. Bayangin, udah begitu rindu
rindunya, sudah begitu pengennya untuk mendapatkan ilmu yang dia cari ke sana kemari dengan laku, suluk, dengan berbagai cara, ketemu berbagai mursid dari mursid abal-abal sampai mursid-mursidan, sampai udah ketemu mursid kamil-mukamil pun masih ditunda juga oleh Tuhan. Gila nggak tuh ujiannya? Iya. Gitu. Tapi setelah mendapatkan, wow, benar tuh, nggak sampai sebulan ada yang memberangkatkan umroh, diminta ngaji karena dia memang qori dari Jawa Timur. Dia termasuk qori yang luar biasa ya, suaranya bagus sekali, suaranya bikin merinding gitu kalau dia baca Quran gitu. Saya kalau di Jakarta kalau ada pernikahan saya suruh baca Quran, itu orang pada nangis tuh. Yang Nasrani aja sampai terharu gitu, apalagi yang Muslim kalau hatinya sejuk pasti akan bisa terhubung gitu. Begitu ceritanya Pak. Dari situ kemudian yang aja. Sekarang dia rutin kemana tuh kampungnya Kartosuwiryo, Garut. Di masjid, dia biasa sebulan sekali isi istighoso, itu penuh tuh masjid itu. Gitu Pak. Itu jalannya Pak. Iya. Udah ke Pantek, Iya. ketemu, sudah. Kamu tanya apa aja kalau soal kitab, tanya ke saya. Biar kamu ngajar ada referensinya. Kalau cuma bacaan-bacaan begitu, banyak orang lebih cerdas dari kita. Kalau bacaan-bacaan umum. Tapi kalau kitab-kitab klasik, tidak banyak. Sarjana muslim pun tidak banyak yang mengulik kitab-kitab makrifat kalangan para sufi dari tradisi muslim maupun non-muslim. Itu. Jadi Iya, begitulah saya Pak. Jadi iya, bersyukurlah segala. iya. Saya sebelumnya sebelum tahun 2005 itu saya baca buku Kuliah Makrifat, terus Mutiara Makrifat, Samudra Makrifat. Punya siapa? Pengarangnya Amiruddin saya lupa Shah? saya. Ya, Amiruddin Shah ya. Amiruddin Shah, Terus sama Pak Saiful Karim, apa Yusuf Daud? aduh, saya lupa Pak. Sama Durun Nafis. Sama Durun Nafis. Iya. Durun Nafis karangan Syekh Muhammad Husain Al-Banjari. Iya. Bukan karangan, terjemahan. Itu Pak. Iya, terjemahan. Jadi ada Amiruddin Shah atau ada Sabdono. Itu biasanya itu. Karena pasti link-linknya itu aja Pak kalau di Indonesia. Gitu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Masih ada 20 menit lagi. Nanti kita ketemu ya Pak, Selasa ya insya Allah ya. Ya, kalau ketemu Pak. langsung makin mantap gitu. Sampai rumahnya di mana Pak? Dekat. Itu dekat. Besok saya kirim. Ntar alamatnya saya kirim. Kalau Monggo yang di silakan. Jakarta gimana, Ada Romo? lagi. Kalau yang di Jakarta ketemunya Apa? gimana, Romo? Kalau yang di Jakarta Ketemunya? gimana? Iya, diundang saya dong, dikirimin tiket dong. Kan PPKM udah kosong kan? Iya. Udah hijau. Itu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Semoga Kalau ketemu diberi langsung kan kelancaran bisa dan- ini, Romo, bisa luasa. Iya, mudah-mudahan. Ya ini ya kita kan disuruh sabar. Sabar itu rezekinya lebar. Ya kan? Itu. Ya. Pak Ini Hazil Romo. aja yang di Surabaya, Pak saya mau ketemu hari ini, besok aja 2 hari lagi, ya Pak. Ya kan itu. Jadi Saya biar orang ada saya orang lapangan Pak. Saya Iya, orang iya. lapangan. Orang engineer saya. Yang sipil sudah biasa baru berangkat besok atau hari ini saya langsung berangkat. Jalan. Iya, sama sama saya. Saya Itu tengah kemarin malam tuh berangkat saya. Kemarin tuh itu sebenarnya saya disuruh ini ya, suruh sama Mas Nazir itu mengamalkan selawat Jibril setiap hari 5.000 Ya. kali.
Terus itu tanggal 11 itu terakhir. Terus wifi saya mati. Nah, terus habis itu saya baru dapat kabar hari Kamis saya harus berangkat. Padahal hari Sabtunya atau Minggunya tuh mulai Sabtunya mulai tawajud itu acaranya itu. Wah, saya bingung ini. Gimana ini? Udah saya bismillah aja. Ya, berangkat juga, Pak. Alhamdulillah. Ya gitu. Artinya niatnya lebih kuat daripada nafsunya, kan gitu. Monggo, ada lagi siapa? Silakan. Jadi istihoroh ini penting, atau dalam arti yang intinya adalah setiap aktivitas apapun yang mau kita lakukan, kita koneksikan dulu, kita sambungkan kepada Allah supaya selalu dalam naungan ridhonya. Gitu. Kalau misalnya dalam aktivitas kita ngajuin tender, ada banyak orang yang ngajuin proposal tender, kita ngajuin, kemudian kita nggak dapat, boleh jadi ini bukan milik kita. Ternyata besok-besok dapat 2-3 kali lipat proyek lebih besar dari yang kita harapkan. Gitu. Jadi tidak terlalu merasakan kehilangan karena udah semua dalam perhitungan yang tepat di mata Allah. Amin. Jadi itulah kenapa indahnya orang beriman, kata Imam Ali, ketika dia dalam musibah, dia penuh dengan kesabaran. Ketika dia dalam kesenangan pun dia penuh dengan senyuman, kerendah hatian, bukan kesombongan. Amin. Itulah indahnya orang beriman. Jadi nggak ada hari tanpa sukacita kepada Allah, selalu sadar bersamanya. Makanya cirinya kan orang bertakwa selalu sadar, sesadar-sadarnya. Sadar diawasi, sadar dijaga, sadar akan diberikan pertolongan, sadar akan diberikan kemudahan, diberikan strategi yang terbaik, semuanya. Amin. Itu yang kemudian tajalinya nama-nama Allah, Asmaul Husna, karena aspek itu. Aspek istiqomah menatap wajahnya. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja engkau menghadap, di situ ada wajahku, kata Allah. Kalau di situ ada wajah Allah. Jadi ada nggak wajah Allah yang jelek? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Jelek di mata kita, kalau jelek masih, di mata Allah ya Roma. Iya. Kalau jelek Romo, di mata ini ada yang nggak belum jelas tentu. Romo saya. Apa? Surat huruf hijaiyah tadi untuk melihat di ayat gimana ya Romo? Umpamanya tadi saya nyoba itu pakai jari ketemu surat shot. Nah, surat shot itu Surat yang shot, ayat 20. Ya, ayat 20 ayat surat 20. Ya cari 38, aja. surat 38. Nah, Iya, cari aja. Misal di surat shot itu ayat 38, cari huruf ho sama shin. Mana yang paling banyak? Kalau ho-nya yang paling banyak, berarti itu yang harus kita ikuti. Itu pilihan Allah itu berarti. Gitu. Jadi misalnya ragu nih milih A atau B gitu kan. Itu. Kalau pilihannya ada 2, tapi kalau 1 tapi bingung, ya ikutin juga itu. Jadi kalau ho yang lebih banyak berarti ikutin itu. Kalau ternyata shin yang lebih banyak, tinggalkan. Jim apa ya? Jim. Shin. Oh, shin ya. Shin titik 3. Shin besar ya yang titik 3 itu. Sama ho khair. Kan pasti ada tuh dalam setiap ayat ada huruf shin atau huruf ho gitu. Enggak pernah kan? Nah, lakukan itu. Jadi Dalam ayat itu ya Romo ya. Dalam ayat yang itu. Oh iya. Tuh. Kalau saya ini Romo,
pertama. Istiharah pertama yang sering saya lakukan. Nah, Musyawarah hati iya, sama nggak apa-apa. tafakur. Nah, ya, Ya, udah. nggak apa-apa. Tujuh ini, cara nah. ini, jadi nggak ada yang salah, tapi tidak salahnya kita nambah wawasan, Ya. pengetahuan, gitu kan? Kalau ini masih bingung, pakai cara yang lain. Gitu. Pasti di antara 7 cara itu, metode itu pasti ada yang pas dengan kita. Lakukan itu. Itu. Karena dia yang paling mana yang baik buat kita, mana yang paling pas dengan kondisi lahir batinnya kita. Itu. Nggak main-main loh yang ini. Kalau kita biasa istikharah seperti ini, misalnya tadi lewat mencari dengan nunjuk ayat, dapat ayat berapa, surat apa, kemudian cari huruf ho dan shinnya. Itu kalau kita praktekkan setiap hari, lama-lama jadi tajam. Ujungnya tetap nanti seketika itu sinkron, kehendakku, kehendakmu gitu. Kun fayakun jadinya. Sebenarnya itu. Kehendak Betul. kita kehendak Allah. Karena hatinya sudah tidak mendua. Apalagi kalau sudah sampai kondisi pasrah, pasrahnya, totalitas gitu pasrahnya. Itu pasti. Kalau sekali-kali belum kelihatan, tapi kalau udah sering itu akan kelihatan ketajaman. Ketajaman membaca apa yang dibisikkan oleh Tuhan. Apa yang diwahyukan atau diilhamkan oleh Tuhan. Iya. Gitu. Jadi nggak ragu-ragu lagi. Gitu. Walahum alaihim tahjanun. Silakan yang lain. Terus kemarin ada yang bertanya, mumpung di sini saya jawab juga. Gimana jiwa, kalau nggak salah Mbak Aini, jiwa itu ketika dia belum, jadi harus dibedakan ada aspek jasmani, nafsani, rohani. Nafsani ini jiwa. Itu kemarin saya nggak mau ngomong karena banyak yang belum ma'rifat. Di sini sebagian besar sudah dima'rifatkan. Jadi jiwa ada jasmani, nafsani, rohani, body, mind, spirit itu. Nah, ini sebenarnya harus seiring jalan. Kalau segitiga itu harus nyambung semuanya. Jadi yang paling bawah, yang tengah harus sinkron dengan asal muasal lah yang paling atas itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nur insan, nur Muhammad, nurullah. Jadi nur insan lebur dalam nur Muhammad lebur dalam nur. Nah, bagaimana ke proses orang mati? Kalau orang mati husnul khotimah, nur insan, lebur dalam nur Muhammad, seketika nur Muhammad lebur kepada nurullah. Itu husnul khotimah. Bagaimana bagi jiwa-jiwa yang belum tahu, manusia-manusia secara fisik yang belum tahu Tuhan di dunia ini, yang nggak bisa pulang. Kalau pulang harus tiga-tiganya pulang. Kalau jiwanya belum menyaksikan cahaya, berarti kan dia di alam kegelapan. Ya kan? Kalau buta, ya nanti lebih buta. Di alam akhirat, alam batin dia lebih buta. Long di alam nyata dunia ini aja dia buta, apalagi di alam yang tak terhingga itu. Jadi jiwanya kemana? Jiwanya ada di alam penantian, ada di alam barzah. Dalam di Islam dikatakan alam penantian atau di alam barzah. Alam antara penantian, di alam antara atau di penantian. Kenapa? Di alam penantian. Berarti dia nunggu sampai kapan? Sampai dibangkitkan kembali, suku-suku dibangkitkannya itu dia pakai casing baju manusia. Kalau kemudian dibangkitkannya dia pakai baju kecoa, dikejar-kejar melulu tuh.
diinjak-injak sama orang dimatiin gitu. Atau semut disentil-sentil tuh kalau di warung itu. Atau tikus diracunin. Ya kan? Kalau pakai baju lebah enak. Dia menghisap intisarinya kehidupan. Bunga, ya kan? Intisari yang paling baik itu kan. Kalau gajah, ya banyak juga yang menyiksa gajah itu. Intinya hanya memakai badan manusia dan jin, ya, karena anak potensinya yang bisa ma'rifatullah adalah jin dan manusia. Jadi kalau pakai baju binatang, tumbuhan, ya nggak bisa. Nggak bisa kembali kepada Allah. Nah, proses penantian itu di Al-Quran itu disebutkan itu. Ini memang harus ketemu kalau kajian kayak begini. Itu ada yang 50 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Kalau dalam proses penantian itu kita dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, tapi ketika dihidupkan setelah mati yang pertama, dihidupkan kehidupan yang kedua, ternyata kita pakai baju binatang, nggak bisa lagi. Artinya kita harus mati lagi, mengalami kematian lagi. Jadi betul. kambing, besoknya 1.000.000 tahun lagi, jadi ular misalnya. Repot kan? Makanya penting kita menjaga fisik ini, apalagi sudah sedian sempurna, jaga baik-baik, jangan sampai cacat. Di surat Al-Baqarah itu banyak sekali ayat-ayat mutasabihat, bagaimana lembu sapinya, binatang yang mau dikorbankannya gimana? Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Warnanya bagaimana? Warnanya yang agak kecoklatan, kuning, macam-macam. Itu sebagai simbolisasi tubuh manusia. Kalau ketuaan, tangannya sudah stroke, susah. Ya kan ngangkat aja susah. Itu jalan aja susah, duduk aja susah. Itu. Nah, kalau kemudaan belum bisa menanggung amanah, amanah besar yang tidak mampu yang ditolak oleh gunung, oleh laut, oleh semua ciptaan Tuhan ini adalah amanah menggenggam tanggung jawab ma'rifatullah. Tapi itu diambil oleh manusia. Sungguh manusia orang-orang yang rugi kalau dia tidak mampu tanggung jawab atas amanah yang diberikannya. Di Al-Quran banyak tuh diinformasikan. Kalau misalnya, Pak, ada orang itu baik sekali gitu. Bahkan dulu ada guru saya yang itu gimana Cak Nur gitu. Cak Nur itu guru saya tuh, dia ngasih saya beasiswa itu. Saya bilang itu kan baik banget, tapi rasanya dia belum bertasawuf deh. Terus gimana Pak? Ya mudah-mudahan doain saja ketika harus dibangkitkan kembali, beliau memakai casing manusia yang lebih bijaksana dari kondisi Cak Nur yang kemarin. Yang tinggal satu langkah lagi dari falsafah, naik satu lagi yang tertinggi adalah spiritualitas, yaitu makrifat. Selesai perjalanannya. Itu. Apalagi sudah bisa pasrah. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim, bukan beragama Islam. Kondisi pasrah, meninggalkan semuanya kemelekatan kepada selain Allah, kembali hanya kepada Allah. The one and only exists. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kalau enggak, ya kan itu semua hak Allah. Mau dibangkitkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 2000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi, itu diinformasikan tuh dalam semua agama tuh. Itu inkarnasi dong, emang ada dalam Islam. Kan pasti banyak yang begitu. Baca lagi Al-Quran. Kalau nggak ketemu, kasih tahu saya tunjukin banyak ayat yang mengatakan, engkau aku hidupkan, aku matikan, aku bangkitkan kembali. Itu ayat apa? Kalau bukan ingkar. Sampai kapan?
sampai kita dibangkitkan pakai casing manusia lagi, hanya casing manusia yang punya potensi bisa kembali kepada Tuhan kalau di dunia dia ma'rifatullah. Man kana fi hazil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adullu sabila. Barang siapa di dunia ini dia buta, tidak mampu menyaksikan wujud keadaan Allah, maka di akhirat nanti jauh lebih. Makanya jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah pandangan, jangan dihianati. Karena pandangan ilahi ini kan yang melihat bukan kita. Kenapa? Penglihatan kita ini kita pakai buat melihat selain Allah. Allah. Yang nggak penting gitu. Itu. Jadi dia hidup di alam antara, ya alam barzah yang waktunya antara 1 sampai jutaan tahun. Nah biasanya kalau orang-orang soleh belum sampai kepada ma'rifatullah, ya biasanya akan kembali untuk pakai casing manusia, itu dia tidak lama. Tapi semua itu haknya Allah. Bisa nggak? Saya sampai tanya gitu. Ya orang tua saya kan kasihan. Saya tanya begitu. Habis dima'rifatkan 2 minggu kemudian saya datangin masjid, Pak. Nah, saya bapak ibu saya kayaknya belum deh, gitu kan misalnya. Terus bisa nggak dihidupin lagi? Dima'rifatkan terus matiin lagi. Saya ngomong dengan polos. Karena betapa berdosanya saya kalau saya tahu bapak saya wafat dalam keadaan tidak mati misalnya. Terus gimana dong? Ditanya balik, bukan dibilang nggak boleh, dibalik. Memangnya kamu mau menjaga bapak ibu kalau dia hidup kembali? Ngerawat dia dari dalam kandungan, dari bayi misalnya. Mau kamu? Kalau bapaknya baik-baik, kalau bapaknya kejam misalnya, bapaknya galak, siap loh. Digituin. Mikir kan? Emang ada bisa? Apa sih yang nggak bisa buat Tuhan? Dibalikin lagi saya. Wah di situ saya juga tuh. Antara pengen meneruskan, siap gitu. Kalau siap, dikasih tahu caranya. Tapi ngapain? Lu punya anak aja udah repot. Ini ngerawat lagi. Jabang bayi yang ruhnya itu bapak lu, orang tuamu. Katanya gitu. Caranya gimana? Doa saja yang terbaik, khusyuk kepada Allah, banyakin menemui Allah, minta kedua orang tuamu dimasukkan ke dalam golongan ahlul ma'rifat. Doa orang yang ma'rifat tidak terhalangi. Doa anak yang soleh, anak soleh itu anak yang sudah ma'rifat, bukan anak yang sering sholat. Belum tentu orang Hati, Mas. Terus Romo, halo, hilang sebentar. terus Jadi gitu. Jadi semua pasti punya penyesalan yang sama. Gimana ya kalau kita sudah merasakan kelezatan ilmu ma'rifatullah, pasti kita ingin melakukan yang terbaik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita sudah dapat buat diri kita sendiri, pasti kita ingin menyebarkan, mengajak saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita, supaya mendapatkan kenikmatan apa yang kita nikmati yang tiada duanya ini. Kayak gitu. Apalagi orang tua. Kan nggak salah saya nanya begitu. Tapi ketika konsekuensinya, bisa aja. Saya cari, ngulik, ternyata ada beberapa testimoni dari guru-guru Buddha, ya Tibet terutama, linknya Dalai Lama, Rinpoche, Tinakhan. Itu mereka mengalami hal demikian sama gurunya. Kalau kamu siap, saya cerita lagi, mungkin ada yang sudah dengar gitu. Jadi nanti di Inggris, tempat kamu tinggal, ada tetanggamu
pasangan muda mengandung. Kalau dia mengandung, itu yang dikandung adalah jasad ibumu. Karena dia minta ibunya dihidupkan kembali supaya dibimbing ma'rifatullah gitu. Nanti ketika dia sudah mulai besar di kandungan, dia senangnya mendengarkan doa-doa, apa istilahnya, untayan-untayan doa-doa terbaik dari tradisi Buddha seperti agamanya dia gitu. Nah, pas lahir, jadi 3 kali dimimpikan. Pertama dia nggak percaya, 2 kali oke mulai percaya, ketiga kali ketika lahir, kemudian mulai bisa ngomong itu misalnya. Nah, enggak ngomong pakai bahasa Inggris, padahal bapak ibunya bahasa Inggris. Tapi kalau diajak ngomong pakai bahasa Vietnam, dia mau. Akhirnya ngomong bahasa Vietnam sampai dia bisa. Gitu. Sampai ketika sudah bicara seperti itu dan selalu nggak mau pulang kalau diajak ke kuil Buddha, nah itu makin mantap si pendeta Buddha itu. Akhirnya bapak ibunya pun masuk agama Buddha, masuk istilahnya tasawufnya Buddha. Itu. Ujungnya ketika umur 17 tahun, saya punya bukunya itu. Umur 17 tahun, akhirnya si bule Kesinia bule, tapi dalamnya adalah jiwa yang dulu ada di fisik ibunya si pendeta Buddha. Itu akhirnya umur 17 tahun dimakrifatkan. Itu dimakrifatkan, ya sudah diceritakan. Itu ini cerita nyata itu. Saya ada bukunya tebal hampir 600 halaman. Testimoni seorang pendeta Ma'rifatullah, pendeta Buddha ya, yang perjalanannya seperti itu. Nah, itu ibunya baik. Coba kalau ibunya cerewet, kan jadi kita itu jadi yang ngasuh tuh jadi si pendeta itu nggak mau dia diasuh oleh 2 ibunya yang dari 2 bapak ibu yang pasangan orang tua ini yang orang melahirkan yang menjadi marga lantaran dia lahir ke bumi ini, malah dia nggak mau dirawat karena nggak ada keterikatan. Ketika dirawat oleh yang secara fisik bukan apa-apa tapi secara batin ada hubungan dekat, itu justru dia mau. Akhirnya nggak apa-apa lah orang kita dekatan kayak gitu. Akhirnya dengan berkah itu si kedua orang tuanya dapat berkah, si bule ini kan hidupnya nggak banyak huru hara lagi sebagaimana orang sekuler kan, bule-bule nggak percaya Tuhan gitu. Kemudian anaknya pun menjadi orang yang banyak memberikan inspirasi atau mencerahkan, apalagi kemudian dimakrifatkan dengan tradisi Buddha. Gitu ceritanya. Jadi bisa nggak hidup? Ya bisa. Tapi itu semua tergantung Tuhan. Ada lagi cerita yang dia punya 2 anak kembar. Kembar walaupun sama pasti tetap ada karakter yang berbeda sifatnya gitu kan. Ketika karakter yang paling disayangi oleh bapaknya ini meninggal. Dia bapak ibunya ini anak kembar ini salah satunya paling ideal lah buat kedua orang tuanya. Yang satu susah diaturnya lah, tapi kembar gitu. Beda antara langit dan bumi, tapi kembar. Cara fisik susah bedainnya. Gitu. Nah itu meninggal yang paling disayangi itu. Pusing dia, stres apa ngomong sama guru. Gimana ya? Kamu siap? Yang kamu sayangi ini ruhnya dipindahkan ke ruh yang susah diatur gitu. Nah, gampang loh nerima itu gitu. Mikir dia seminggu. Mikir seminggu udah siap? Siap katanya. Pak siap. Tapi jangan nyesel ya. Nggak nyesel katanya gitu.
Pas bener. Kamu doa aja nanti Allah dengan ridhonya, insya Allah nanti anakmu yang susah diatur ini menjadi seperti anakmu yang meninggal ini, si kembar yang meninggal ini. Jadi setelah 7 hari dia berdoa, dia banyak mi'raj, akhirnya anaknya yang susah diatur ini tiba-tiba kalem, nurut persis karakter almarhumah kembarannya. Kok bisa ya? Makin kesini makin persis. Bingung dia. Akhirnya dia merindukan sosok anaknya yang susah diatur ini. Manusia kan begitu. Sifat kan dikasih ini maunya itu, di situ maunya begini gitu kan. Banyak maunya lu kata Tuhan gitu kan. Akhirnya gitu, makanya pikirkan matang-matang. Komunikasikan pada Tuhan setiap kuasa dan kehendakmu supaya sinkron kepada kudrat dan irodatnya ilahi. Supaya tidak timbul penyesalan. Karena penyesalan datangnya di belakang. Itu. Penyesalan selalu datangnya belakangan. Itu. Nyesel. Padahal semuanya juga itu sama karunia-Nya dari Tuhan. Gitu. Jadi sekali lagi makrifat itu jangan main-main. Kalau sudah makrifat dirawat, diamalkan sungguh-sungguh sepanjang hayat di kandung badan. Amin. Gitu. Ini testimoni orang-orang yang benar-benar perjalanannya luar biasa itu. Ada yang orang tuanya diajarin sama anaknya. Umur 4 tahun dia sudah nyerocos bahasa Mandarin. Umur 7-9 tahun minta belajar bahasa Arab sama saya. Umur 10 tahun dia udah nyerocos ngomong bahasa Arab. Lu belajar sama siapa orang ketemu gue cuma 2 kali. Pusing kan? Begitu cara Tuhan mau menunjukkan kebesarannya. Itu masih ada namanya Anissa namanya. Dia umur 10 tahun udah ngajar di S3 tentang bagaimana psikologi mental kejiwaan di jurusan Fakultas Psikologi UI. Bayangin umur 10 tahun ngajar dosen-dosen yang jurusan S3 dia ngambil program doktoral dalam ilmu psikologi. Kayak gitu. Nggak heran kalau itu memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki gitu. Raden Mas Panji Soskartono, kakaknya Raden Ajeng Kartini, siapa yang ngajarin dia? Bisa hampir 30 bahasa. Orang Indonesia pertama yang belajar di Eropa, di Leiden. Yang dicari-cari segala kesempatan. Gimana caranya untuk dibunuh? Dengan diracun di mana? Lolos selalu. Senokagronya sampai pusing nih. Gila ini orang jenius banget. Gitu. Senokagronya tuh orang yang paling dipercaya oleh Belanda untuk gimana mengadu domba, memecah belah bangsa Nusantara pada saat itu, Indonesia. Gitu. Apa ilmunya? Makrifat, Pak. Dia belajar kepada Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat itu guru makrifatnya Raden Ajeng Kartini, guru makrifatnya itu kakaknya tadi Raden Mas Panji Sosrohartono. Jadi dia ke Eropa belajar itu cuma mau ngebuktikan bahwa benar ini ilmu makrifat memang nggak ada tandingannya. Dia cuma mau konfirmasi. Dia ketemu dengan guru spiritual dari India, Rabindranath Tagore. Dia ketemu dengan guru spiritual dari Iran, seorang mullah yang gurunya Einstein juga. Konfirmasi semua. Dia ketemu pada Dedengkot Freemansori, Illuminati, sama juga begitu. Dia dicari-cari, ini wilayahnya sedang aku jajah, kalau ada orang kayak begini, 1, apalagi 10, nggak bisa kita jajahin Nusantara. Pasti suatu saat akan merdeka. Makanya dari tangan-tangan dia lah Indonesia merdeka.
cikal bakalnya kan gitu. Jadi sungguh beruntung orang yang sudah mengalami itu. Jadi jangan disia-siakan. Ada lagi? 5 menit lagi? Jadi begitu kira-kira. Jadi jiwanya kalau belum dia jadi kalau mau balik lagi ke tubuhnya, ya kontraknya sudah habis. Ya nunggu giliran, bangkitkan kembali. Tuh. Nunggu giliran dibangkitkan kembali. Kalau dibangkitkan kembali pakai casing manusia, kalau disuruh pakai casing on, adanya di Timur Tengah kan, panas lagi kan, di padang pasir. Kayak gitu. Atau jadi rumput, diinjak-injak mulu tiap hari sama pemain bola. Ya kan? Jadi begitulah Tuhan kasih pelajaran. Artinya apa? Masih sangat harusnya, masih sangat banyak waktu diberikan pakai baju casing manusia. Jangan sia-siakan. Yang belum tahu, cari tahu. Yang sudah tahu, diamalkan sepanjang hayat di kandung badan. Supaya benar-benar ketika kita kembali kepada Allah yang sesungguhnya, kembali yang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang bisa kembali, yang tahu jalannya. Makrifat. Makrifat. Benar-benar pilihan ya Romo. Putus Bude. Terus ya, Kamu putus. masuk sih. Iya, ilmu makrifat itu benar-benar. Suara Romo di mute. Ya, Apa? jadi sudah tolak al-badru gitu, sudah terbit purnama gitu. Sudah terbit cahaya yang menyejukkan, bangkitkan cahaya yang menyejukkan itu, jangan sampai padam. Yang bisa menerangi, yang menyejukkan diri kita dan menyejukkan siapapun atau apapun makhluk Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Makanya disebut Tola al-badaru alaina, terbit cahaya purnama. Kenapa enggak tola al-samsun, tapi tola al-badru, enggak tola al-samsun. Kalau matahari panasnya enggak enak. Itu jalal. Kalau yang jalal semuanya lenyap. Kayak Thanos tuh. Tahu film Thanos? Film apa Thanos? Avenger. Thanos tuh Avenger, Romo. Ya, dibantu turunin. Romo di mana, Romo? Yang ada Thanos-nya itu, itu personifikasi wajah Tuhan yang jalal, semuanya hilang. Ya kan? Semuanya hilang. Ting, digitin doang sama jempol gitu. Ting, hilang semuanya. Disentil doang gitu kan. Kayak gitu. Makanya Allah menampakkan wajahnya awal dengan keindahan. Jamaliyahnya yang ditampakkan. Jadi kita senang untuk ketemu. Kalau udah sering ketemu, akan jatuh cinta. Coba yang ketemu yang jalal. Yang agung, yang perkasa. Ngeri kita, Pak. Gitu. Tapi kalau sudah ketemu yang menyejukkan, yang mengasihi, yang menyayangi, pelan-pelan dia tampakkan wajahnya yang perkasa. Yang berkarisma. Wow, makin jadi itu. Karena fondasinya sudah kuat. Itu. Makanya Umar
ketika pertama kali habis dimakrifatkan, kan tidak langsung disuruh membuang itu kesukaannya minum minuman khamar yang memabukkan. Nggak langsung suruh buang. Kamu mau masuk Islam, sudah dimakrifatkan, buang semua tuh khamar. Enggak. Biarkan dia menikmati perjalanan dengan kekasihnya sampai dia merasakan malu sendiri pada dirinya. Akhirnya bukan karena diharamkan, bukan karena disuruh Rasul, tapi tinggalkan itu buatan sia-sianya itu. Gemar minum minuman yang memabukkan. Padahal sudah dimakrifatkan. Jadi hampir 2-3 tahun itu proses dari dimakrifatkan sampai benar-benar dia meninggalkan kebiasaan jeleknya minum minuman keras itu. Begitu cara Allah mengajarkannya. Karena akan Allah timbulkan kebenaran dari dalam dirinya. Ketika muncul kebenaran dalam dirinya, tidak ada yang bisa membuat dirinya tidak akul yakin atas ilham yang Allah berikan, Rasul yang selalu membisikkan kebaikan kepada dirinya. Makanya ciri orang yang makrifat, dia pede, dia berintegritas, optimis, karena dia selalu bergantung hanya kepada Allah. Subhanallah. Itu. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan kalau kita hanya bergantung pada khairul makirin, khairul nasirin, khairul hakimin. Itu. Semuanya pasti jalan. Oke ya. Sudah cukup. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.